permasalahan remaja, hukum dan konsekuensi pergaulan bebas, serta bagaimana cara menghindari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua yang dirahmati oleh Allah. Mengenai pergaulan bebas atau hubungan di luar nikah, dalam Al-Quran dijelaskan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang berzina, na'udzubillah min dzalik, yang laki maupun yang perempuan, hukumnya jika dia belum memiliki pasangan yang sah adalah dicambuk 100 kali. Setiap orangnya, baik laki-lakinya, perempuannya juga, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Dia dihindarkan dari keluarganya, dari pergaulannya, mungkin dipenjarakan atau ditempatkan di panti rehabilitasi akhlak. Itu selama 1 tahun untuk tidak kembali dalam pergaulan bebas lagi. Nah, jika seseorang na'udzubillah sudah atau akan melakukan seperti itu, konsekuensinya sangat berat. Dalam syariat tadi akan dicambuk 100 kali dalam hukum Islam dan dipenjarakan selama 1 tahun minimal. Kemudian dalam segi psikologis sosial, seorang yang sudah melakukan hubungan di luar nikah itu akan dibenci oleh seluruh keluarga. Semua keluarga besarnya akan malu, orang tuanya malu, ibunya, apalagi orang tua bapaknya, keluarganya, semuanya akan malu dan akan berusaha untuk menutupi, padahal itu tidak bisa. Sesuatu yang sudah buruk akan terbongkar cepat ataupun lambat. Kemudian juga dalam masa-masa sekolah, mungkin dia akan dikeluarkan dari sekolah karena mencoreng nama baik sekolah, sehingga masa depan orang seperti itu akan tidak sebaik orang-orang yang lulus sekolah kemudian bisa melanjutkan studi dan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Sehingga banyak kita lihat anak-anak yang sudah melakukan hubungan di luar nikah dibuang dari keluarganya, dia dikeluarkan dari sekolahnya, akhirnya menjadi anak-anak yang tinggal di trotoar-trotoar jalanan, menjadi anak-anak yang tidak terurus. Sehingga dari situ dia juga akan semakin banyak melakukan kriminalitas, pecandu narkoba, menjadi pengedar bahkan, atau melakukan perampokan, perampasan, dan banyak dosa-dosa besar yang akan dia lakukan setelah dia melakukan hubungan di luar nikah. Bukan hanya itu, kalau dia na'udzubillah sampai melahirkan anak dari hubungan yang tidak sah tadi, anak yang dilahirkan itu tidak akan disukai oleh keluarga, baik si laki-lakinya atau si perempuannya, sehingga anak itu akan merasa sendiri hidup di atas dunia, tidak punya keluarga, tidak punya saudara. Dan kalau dia merasa malu bergaul dengan sesamanya, karena anak-anak yang lahir dari kelahiran yang resmi, yang sah, itu merasakan kebahagiaan dan kebanggaan. Sedangkan anak-anak yang lahir dari sesuatu yang tidak halal itu akan merasa terhinakan dan merasa sedih, sehingga dia membuang diri sendiri ke pergaulan-pergaulan yang sama seperti orang tuanya melakukan hubungan yang kumpul kebo, tidak halal. Ini berdasarkan dalil dalam hadis Nabi SAW, man zana zunia walau fi khitani dari. Orang yang pernah berzina itu Allah akan berikan balasan, akan dizinai. Orang yang ada bahkan di dalam rumahnya sendiri, anak-anaknya, keluarganya, na'udzubillah, itu akan menjadi hukuman bagi keturunannya, akan ada seorang yang dizinai orang lain, na'udzubillah. Dan anak zina, na'udzubillah, itu banyak menjadi anak-anak yang gagal karena dia terbuang dari keluarga, dia akan kembali ke jalanan mengikuti orang tuanya, akan menjadi gelandangan, akan menjadi pengamen, akan menjadi orang-orang yang pecandu narkoba, dan itu akan berlanjut dari satu keturunan yang lain. Sehingga orang yang pernah berzina itu dosanya tidak akan berhenti pada dirinya, akan dilanjutkan oleh anaknya, cucunya, dan dia sebagai pemula
akan mendapati dosa-dosa warisan dari anak dan keturunannya yang berzina dan melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang lain. Sehingga tidak ada dosa yang besar yang menjadi warisan seperti berzina ini. A'udzubillah. Sehingga itu orang yang akan melakukan perbuatan zina itu sama dengan dia akan menghancurkan masa depan dirinya, seluruh anak keturunannya, dan akan mencoreng nama seluruh keluarganya. Kalaupun ada anaknya nanti yang menjadi orang yang mulia, menjadi ulama, menjadi pejabat negara, tetap ketika dia akan disebutkan nama orang tuanya siapa, bin siapa, itu akan malu karena dia tidak bisa dinisbatkan kepada orang tua yang sah, dan itu akan menjadi satu rasa kesedihan yang luar biasa yang akan dirasakan oleh anak dan keturunannya. Oleh karena itu kesenangan yang sesaat itu yang tidak diridhai dalam agama itu akan berdampak sangat besar kepada seluruh keturunannya sampai hari kiamat. Dan semua masa depan yang sudah dia cita-citakan akan gagal karena dia telah menghancurkan dirinya dengan melakukan perbuatan dosa yang dilaknat oleh Allah, yaitu perzinahan atau pergaulan bebas, kumpul kebo, hubungan di luar nikah yang sangat beresiko tinggi baik dalam segi agama maupun segi sosial kemasyarakatan. Bagi para remaja yang sudah diliputi rasa syahwat, gejolak, birahi dan sebagainya, hendaknya melakukan daripada tips yang diajarkan oleh Nabi untuk banyak-banyak berpuasa sunnah dan hindari pergaulan-pergaulan yang mengarahkan kepada kegairahan syahwat, ataupun juga banyak-banyak mengaji ilmu agama agar bisa membekali diri dan melindungi diri dari pergaulan yang tidak dihalalkan dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menghindarkan dari pergaulan bebas yang diharamkan dalam Islam adalah utamanya dengan mempelajari syariat Islam. Karena Islam itu melarang perbuatan zina baik dari permulaannya, dari memandang, bersentuhan kulit, kemudian berduaan dengan laki-laki atau perempuan yang bukan mahramnya, itu adalah berdosa. Dalam hadis disebutkan an-nadhratu sahmun min sihami iblis. Pandangan itu adalah salah satu panah beracun dari panah-panah iblis. Siapa orang yang memandang lawan jenis yang dengan disertai syahwat, itu akan terkena pengaruh daripada godaan iblis, setan, karena dia telah terpedaya dengan panah iblis. Begitu pula kalau seseorang menyentuhkan kulitnya kepada kulit lawan jenis yang diharamkan, yang tidak mahram, dalam hadis disebutkan la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimihyatin min hadidin khairun lahu min an yamussa imra'atan la tahillu lahu. Jika seandainya seseorang itu ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi, itu masih lebih baik bagi dia daripada menyentuhkan kulitnya kepada kulit perempuan yang tidak halal bagi dia. Dan itu akan mendatangkan siksa Allah di neraka yang lebih berat daripada seperti ditusuk dengan jarum di kepala. Juga dengan menyendiri bersama perempuan atau hal yang tidak halal bagi dia, itu diharamkan. Dalam hadis dikatakan iyyakum wal khalwa bin nisa fa walladzi nafsi biyadihi ma khala rajulun mimra'atin illa dakhala syaitan bainahuma. Hati-hati kalian wahai laki-laki menyepi-nyepi dengan seorang perempuan yang tidak halal. Karena kata Nabi, demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, yaitu demi Allah, tidaklah seorang laki-laki itu berduaan dengan perempuan kecuali setan akan bergabung dalam perkumpulan itu untuk membangkitkan syahwat sehingga bisa melakukan perzinahan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu juga dikatakan wa an yuzahima rajulun khinziran mulattakhan bitinin aw hama'in
khairun lahum min an yuzahima mankibuhu mankiba imra'atin la tahil. Seandainya seseorang itu berdesakan bahunya dengan bahu hewan babi yang kotor, yang berlumuran tanah, berlumuran kotoran, itu masih lebih baik daripada bahu seorang laki-laki bersentuhan, berhimpitan dengan bahu perempuan yang tidak halal bagi dia. Ini gambaran dari Nabi Muhammad SAW bahwa berhubungan, baik bersentuhan ataupun berdesakan dengan hewan yang paling menjijikkan seperti babi itu masih lebih baik daripada bersentuhan, berdesakan dengan perempuan yang tidak halal yang diharamkan dalam Islam. Oleh karenanya, hindari pergaulan-pergaulan yang membuat ketertarikan antara laki-laki dengan perempuan yang belum halal, tidak atas pernikahan yang sah. Cara utama adalah setelah itu kita pisahkan pergaulan laki-laki dan perempuan yang sudah balik, yang belum menikah. Misalnya dengan masuk ke pesantren-pesantren yang di situ dipisahkan pengajaran atau belajar bagi santri laki-laki sendiri dan pengajaran dan sistem belajar bagi santri perempuan juga sendiri. Dia di situ bisa sekolah, bisa mengaji, bisa terhindar dari pergaulan bebas, juga lebih tertata ibadahnya untuk bekal dia dalam masa depan sebagai penerus perjuangan bangsa dan juga sebagai suami istri membina rumah tangga untuk bisa membina dan mengajarkan anak-anaknya tentang agama Islam dan akhlak yang benar. Sehingga ketika dia sudah keluar dari pesantren di usia yang sudah matang, dia akan melakukan pernikahan yang sah. Tapi sebelum itu dia terjaga dalam pergaulan-pergaulan yang bercampur laki-laki dan perempuan. Kalaupun tidak masuk pesantren, diusahakan setelah selesai melakukan kegiatan di luar rumah seperti sekolah, ekstrakurikuler, segera kembali ke rumah untuk bersama orang tua, mengaji ilmu agama sehingga terhindar daripada pergaulan di luar rumah yang mengarah kepada kebebasan, yang bisa mengarah kepada perzinahan. Jadi fokus sebelum menikah adalah memperbaiki diri, mempersiapkan diri dengan ilmu dan pengalaman-pengalaman. Jangan kita terburu-buru di dalam melampiaskan syahwat dengan cara-cara haram, karena itu adalah terpengaruh daripada godaan iblis dan setan, dan bahayanya akan dirasakan bukan hanya dirinya, orang tuanya akan malu, keluarga besarnya menanggung malu, dan anak-anaknya akan hancur masa depannya sepanjang zaman. Na'udzubillah min dzalik. Semoga para remaja diberikan kemampuan dan hidayah untuk bisa menghindari daripada pergaulan bebas, bisa memperbaiki dirinya dengan ilmu agama dan akhlak mulia, dan bisa melahirkan generasi-generasi yang soleh, solihah sebagai penerus perjuangan bangsa dan agama Islam. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.